Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat selalu dan senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Kembali lagi bersama saya, Ferry Ardianto Kurniawan. Kali ini saya akan kembali membagikan pengalaman saya ketika mengikuti pendaftaran CPNS, yang mana sebentar lagi akan dibuka seleksi CPNS 2021, kemudian juga ada seleksi P3K. Nah, ini dikhususkan untuk seleksi CPNS secara umum. Jadi teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari video ini apabila sesuai dengan apa yang teman-teman rencanakan. Jadi, saya kali ini akan membagikan apa saja alur untuk menjadi CPNS yang seperti saya alami, jadi saya akan membagikannya kepada teman-teman semua. Oke, kita langsung saja mulai. Yang pertama, teman-teman harus melakukan pendaftaran pada akun SSCN. Nah, apabila teman-teman belum memilikinya ataupun belum pernah mengikuti seleksi CPNS, teman-teman harus membuat terlebih dahulu akun SSCN-nya. Tapi jika sudah pernah mengikuti, berarti tinggal membuka akun yang sebelumnya. Setelah itu, nanti teman-teman akan mengisi biodata seperti biasa. Teman-teman harus mengisinya dengan lengkap dan benar, agar tidak ada kendala ketika nanti melakukan proses pendaftaran. Ketika sudah mempunyai akun, teman-teman semua nanti akan menghadapi seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini akan teman-teman tempuh ketika teman-teman sudah melakukan pendaftaran pada formasi ataupun instansi yang teman-teman lamar. Jadi teman-teman semua nanti akan memilih formasi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan teman-teman semua di website SSCN. Nah, teman-teman perhatikan betul dengan teliti formasi mana yang akan teman-teman lamar. Jangan sampai salah memilih karena jika tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan teman-teman semua, ada kemungkinan teman-teman tidak lolos verifikasi berkasnya. Nah, jika teman-teman sudah memilih formasi, nanti teman-teman akan diarahkan untuk mengupload berkas yang disyaratkan oleh instansi yang teman-teman pilih. Jadi setiap instansi pun, setiap daerah, kota, kabupaten, itu berbeda persyaratannya. Seperti itu. Dan pastikan berkas sudah lengkap semuanya. Ya. Jadi teman-teman jangan sampai deadline sudah dekat, tapi teman-teman belum mengupload berkas-berkasnya. Karena itu nanti akan membuat teman-teman semua tidak lolos verifikasi berkas. Kemudian jangan sampai ada berkas yang tertukar. Nah, ini sangat-sangat fatal apabila teman-teman melakukan upload berkas, yang mana berkas tersebut tertukar. Yang seharusnya surat A, malah diupload di surat B. Nah, itu hindari seperti itu, jadi teman-teman teliti ketika mengupload berkas. Setelah teman-teman semua mendaftar, kemudian mengupload persyaratannya, teman-teman nanti akan menghadapi seleksi kompetensi dasar atau yang sering disebut dengan SKD. SKD ini memiliki 3 jenis soal atau 3 jenis tes. Ada TWK, TIU, dan TKP. Nah, nanti saya akan memberikan gambaran dari masing-masing tes ini. Untuk yang pertama, kita akan lihat dulu gambaran dari tes wawasan kebangsaan. Nah, soalnya seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa mempause videonya, kemudian melihatnya. Dan juga pasti teman-teman semua sudah banyak latihan soal dan banyak mencari tahu bagaimana soal-soal SKD. Jadi gambarannya seperti ini, walaupun nanti pada pelaksanaannya sangat banyak sekali jenis-jenis soal TWK tentang wawasan kebangsaan yang berhubungan dengan kenegaraan, sejarah, perundang-undangan, dan lain sebagainya. Kemudian contoh soal TIU, intelijensia umum. Intelijensia umum ini terdiri dari numerik atau angka ya, soal-soal angka, logika, dan ada pula yang berbentuk kemampuan verbal atau berbahasa.
Nah, saya lampirkan juga contoh soal TIO yang berbentuk logika. Saya beri contoh yang berbentuk logika. Soalnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ada yang angka, matematika, kemudian ada yang kemampuan berbahasa, seperti sinonim, antonim, dan lain sebagainya. Untuk yang numerik, sangat banyak sekali teman-teman. Ada algoritma, kemudian ada aritmatika, sangat banyak sekali ya teman-teman semua, nanti bisa pelajari. Saya sendiri sudah lupa untuk contoh-contoh soalnya, kemudian ada soal apa saja sudah lupa karena sudah disibukkan dengan rutinitas yang sekarang sedang saya jalani. Kemudian ada TKP, karakteristik pribadi. Jadi soal ini atau tes ini tidak memiliki benar salah teman-teman semua. Jadi setiap butir soalnya itu mengandung nilai. Setiap butir jawabannya itu mengandung nilai. Jadi jawaban yang paling benar itu bernilai 5, kemudian ada nilai 4, 3, 2, dan 1 yang belum tepat. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Jadi TKP ini kita dihadapkan pada soal yang bagaimana sikap kita ketika kita masuk ke dunia kerja. Profesionalitas kita seperti apa, kemudian kepribadian kita seperti apa, nanti akan terjawab oleh soal-soal ini. Nah, ini contoh soal TKP. Nanti ketika teman-teman semua sudah lolos SKD, dengan catatan teman-teman semua memiliki skor yang mencapai ambang batas atau passing grade. Jadi SKD itu memiliki passing grade teman-teman semua. TWK passing grade-nya sekian, TIU passing grade-nya sekian, kemudian TKP passing grade-nya sekian. Nah, dari ketiga passing grade itu, teman-teman semua harus mencapainya. Jadi kalau misalkan skor teman-teman semua tinggi, tapi ada salah satu tes yang tidak mencapai passing grade, itu teman-teman tidak akan lolos. Jadi, teman-teman harus memiliki target di ketiga tes tadi, teman-teman harus mencapai passing grade. Jika sudah lolos, teman-teman nanti akan menghadapi seleksi kompetensi bidang. Nah, seleksi kompetensi bidang ini, butir soalnya akan berbeda di setiap formasi ataupun jabatan. Jadi, teman-teman harus menguasai bidang yang akan teman-teman emban nanti. Jadi, misalkan teman-teman melamar pada formasi manajemen. Nah, di seleksi kompetensi bidang nanti akan sangat banyak sekali soal yang berhubungan dengan manajemen. Nah, nanti teman-teman harus menguasai bidang yang teman-teman akan tekuni. Jadi SKB ini lebih ke menguji profesionalitas kita di bidang yang akan kita jalankan nanti. Seperti itu. Nah, kelulusan dari akumulasi SKD dan SKB. Jika teman-teman semua sudah melaksanakan SKD dan SKB, kedua skor tersebut nanti akan diakumulasikan, kemudian diambil yang paling besar skornya. Nah, kemudian nanti di ranking bersama dengan pesaing teman-teman semua. Mana yang paling besar skornya. Jadi teman-teman, SKB ini yang sebenarnya sangat menentukan kelolosan teman-teman semua. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah lolos di SKD, tapi di SKB skornya kecil, teman-teman masih bisa tidak lolos. Jadi di SKB ini, teman-teman harus memasang target mencapai skor yang cukup tinggi. Agar nanti ketika diakumulasikan dengan SKD, skor teman-teman menjadi besar. Seperti itu. SKB ini yang sangat menentukan. Jadi persiapkan kedua tes tadi, SKD dan SKB. Kemudian saran saya perbanyak latihan soal untuk yang SKD dan SKB ini, agar teman-teman terbiasa ketika menjawab soal SKD dan SKB ini. Nah, setelah teman-teman dinyatakan lolos di SKB, di SKD, nah teman-teman nanti akan dihadapkan pada satu tahapan lagi, yaitu pemberkasan sebelum mendapatkan SK CPNS. Pemberkasan ini pun sangat penting dan sama menentukannya dengan tes SKD dan SKB. Jadi pemberkasan ini
sangat banyak sekali berkas yang teman-teman akan kumpulkan ke instansi yang teman-teman lamar. Jadi nanti instansi yang teman-teman lamar akan mengirimkan informasi bahwa kalian harus mengumpulkan berkas-berkas ini. Nah, teman-teman semua harus melengkapinya dengan cara menguploadnya juga ke website SSCN. Karena sekarang pemberkasan CPNS itu sudah berbasis online, tidak fisik lagi. Seperti itu. Dan ini, jika teman-teman semua tidak mengikuti pemberkasannya, maka dianggap mengundurkan diri. Jadi teman-teman semua ikuti tahapannya sampai akhir agar status CPNS teman-teman semua bisa lancar dan mudah. Nah, ketika pemberkasan ini masih akan ada yang tidak lolos, teman-teman semua. Jadi penyebabnya apa? Penyebabnya bisa sangat banyak sekali. Misalnya, ternyata ada yang tidak sesuai ijazahnya dengan formasi yang dilamar. Biasanya tidak tersaring di seleksi administrasi, namun akhirnya tersaring di pemberkasan ini. Jadi pemberkasan ini adalah tahap administrasi kedua yang sangat-sangat teliti dan penyaringan yang betul-betul transparan. Jadi teman-teman semua diusahakan pemberkasan sebelum mendapatkan SK ini ikuti dan jangan sampai terlalu mepet ke waktu yang sudah ditentukan seperti itu.